Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Baiklah, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya kutip dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di dalam ayat ini, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru sini bukan berbicara masalah hal yang lahiriah, sebagai contoh yang kecil menjadi besar, yang jelek menjadi cantik, atau masalah ciptaan baru itu yaitu mengenai batinia atau karakter, sifat, tabiat daripada kita pribadi lepas pribadi. Nah, itulah sebabnya dikatakan menjadi ciptaan baru. Maksud ciptaan baru ini supaya kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi syarat utama untuk menjadi ciptaan baru, dia harus ada di dalam Kristus. Ciptaan baru di sini yaitu tadi saya katakan berbicara masalah karakter, tabiat yang harus diubah oleh Tuhan serupa dengan gambarnya, sehingga lewat daripada kehidupan kita bisa kita mencerminkan, mengekspresikan daripada Yesus Kristus dalam kehidupan kita setiap saat. Nah, itulah perlunya diwujudkan atau diharuskan untuk menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru ini tidak dapat begitu saja didapat, tetapi dia harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Tinggal di sini berarti menyatu dengan Yesus Kristus. Nah, menyatu dengan Yesus Kristus berarti setiap hari dia harus memelihara hubungan persekutuannya, atau harus dia intim dengan Tuhan. Yang kedua, dia harus juga memelihara atau merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dengan merenungkan, membaca firman Tuhan, maka dengan otomatis kita, sifat tabiat kita itu dibersihkan oleh firman Tuhan tersebut. Dan selanjutnya kita bisa akan mengekspresikan daripada kehidupan, sifat atau hidup daripada Allah sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi kita harus perlu mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru sini berbicara bukan karena hubungan daripada seorang laki-laki, atau juga diperanakkan dari darah, dan kita harus menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru yaitu memuliakan nama Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena ciptaan lama itu, waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, memang seturut dengan gambarnya. Artinya bahwa manusia itu memiliki hayat dan sifat Allah sendiri. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi musuh Tuhan, menjadi pemberontak, sebab iblis ambil alih kepada manusia. Dia suntikan racunnya kepada manusia sehingga manusia menjadi pemberontak dan tidak menenangkan hati Tuhan. Makanya ada yang iri hati, dendam, cemburu, dan melakukan hal-hal yang bertolak belakang yang Tuhan mau, atau melakukan dosa. Nah, itu sebabnya untuk kita bisa lepas daripada kungkungan daripada si iblis ini, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kita harus menjadi ciptaan baru. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dikatakan bahwa kamu harus tinggal di dalam aku. Kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, maka kamu tidak akan bisa berbuah, atau seperti dikatakan seperti ranting. Ranting itu harus tinggal di dalam pokok anggur supaya ranting itu menghasilkan buah. Jadi kita juga diumpamakan atau dicontohkan sebagai ranting daripada buah anggur. Nah, kita harus menempel, kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus supaya kita bisa menghasilkan buah. Buah di sini yaitu buah-buah kebenaran untuk menenangkan hati Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya tidak mau tinggal di dalam Yesus, tidak ada bersekutu dengan Tuhan, tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak dipimpin oleh Roh Tuhan, maka mustahil tidak kita bisa menenangkan hati Tuhan. Tetapi di saat kita ada di dalam Yesus, menyatu dengan Yesus, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam,
maka secara otomatis sifat, karakter, tabiat kita akan dibaharui, sehingga kita akan mengekspresikan bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, atau bagaimana sifat dan karakter daripada Tuhan Yesus. Inilah yang Tuhan Yesus inginkan daripada kita setiap orang yang percaya. Kita harus menjadi ciptaan yang baru, karena di saat kita menjadi ciptaan baru, kita akan memuliakan daripada Tuhan. Nah, banyak orang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi dalam kehidupan mereka setiap hari, mereka tidak menjadi saksi Tuhan, atau mereka tidak mencerminkan daripada kehidupan daripada Yesus Kristus. Kenapa? Karena mereka tidak tinggal di dalam Yesus. Mereka tidak memberikan hati pikiran mereka untuk dibaharui oleh Roh Kudus, sehingga mereka menjadi gagal dan tidak pernah bisa menjadi saksi daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itulah kita yang percaya kepada Yesus Tuhan, kita harus tinggal di dalam Dia, supaya kita, kehidupan kita ini, dalam kita setiap hari, dalam kehidupan kita apapun yang sedang kita hadapi, tetap mencerminkan daripada Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari hiduplah di dalam Yesus, tinggal di dalam Dia, supaya Yesus memperbaharui daripada hati, pikiran kita, dan tabiat karakter kita, bahkan akal budi kita, sehingga mencerminkan daripada Yesus Kristus. Inilah yang Tuhan Yesus tuntut daripada setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, oleh sebab itu mari umat Tuhan hidup di dalam Tuhan, tinggal di dalam Yesus, supaya nama Tuhan dimuliakan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saya ada di dunia ini, bukan hanya untuk memuaskan daripada diri kita sendiri, tetapi melainkan menjadi saksi atau suratan bagi Kristus. Nah, kita menjadi saksi atau menjadi suratan Kristus tidak begitu saja dapat atau kita perlihatkan dalam hidup ini tanpa kita tinggal di dalam Yesus. Nah, itu sebabnya disarankan pada ayat ini kita harus menjadi ciptaan baru, sehingga melalui keciptaan baru ini, proses daripada kuasa Tuhan Yesus lewat Roh-Nya, bahkan firman-Nya, itu akan sedikit demi sedikit akan memperbaharui karakter, sifat, tabiat kita, sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan, dan banyak orang akan datang kepada Yesus walaupun kita tidak mengatakan Yesus adalah Tuhan, tetapi lewat daripada kehidupan kita yang dilihat oleh para orang bahwa Yesus Kristus ada hidup di dalam kita. Mari umat Tuhan saat ini hiduplah di dalam Yesus, tinggal di dalamnya, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan juga kita akan menjadi saksinya di dalam dunia ini. Puji Tuhan, dalam firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin.